Do you want to know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Muhammad Ali Hanafi. Baiklah kawan-kawan, pada kali ini kita akan masuk kepada soal UAS manajemen pendidikan, yang mana ini bersama dosen pengampu kami, Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hanafi dengan nomor induk mahasiswa 2119714. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada soalan pertama. Pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritas daripada aplikatif. Tampaknya peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimana sistem manajemen pendidikan yang harus diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Jadi menurut saya, manajemen pendidikan di negara kini seharusnya ialah aplikatifnya 60% dan teorinya 40%. Kenapa demikian? Karena tanpa teori pun semua kegiatan pengaplikasian itu juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi saran saya, setiap waktu atau jam pendidikan itu dikurangi dan kita melebihkannya kepada kegiatan praktek, baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi saran saya di sini, seorang siswa harus diberikan kebebasan untuk berkarya atau berkreasi. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekolah-sekolah sekarang itu sudah mengurangi kegiatan di sekolah itu. Kegiatan ekstrakurikuler itu sudah banyak yang dikurangi. Jadi tidak salah jika tingkat stres seorang siswa itu semakin meningkat karena mereka tidak diberikan kebebasan untuk berkarya atau beraktivitas. Jadi kita lanjut ke soal yang kedua. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis. Sebab sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia ini belum merata disebabkan oleh salah satunya yaitu mahalnya biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, pendidik dan tenaga pendidikan yang inovatif, acuan mutu pendidikannya nasional, dan tata kelola guru. Adapun paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia ini, siswa lebih cenderung aktif daripada tenaga pendidik, di mana siswa harus lebih banyak berintegrasi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Yang kedua, pribadi menuju pembelajaran bersistem, yaitu proses pembelajaran yang berdasarkan individual akan cepat jenuh dalam pola pikir sendiri, sehingga tidak adanya pengembangan, maka pembelajaran bersistem
sangatlah efektif dan mengemukakan ide-ide yang lebih kreatif. Selanjutnya, pemikiran faktual menuju kritis, yaitu jika dahulu hal-hal yang dibahas dalam kelas bersifat faktual, maka sekarang kita harus mengembangkan pemikiran kreatif dan kritis untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, yaitu soal yang ketiga, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia ini berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Jadi kenapa hal demikian? Lembaga pendidikan dengan masyarakat keduanya sangat sejalan. Lembaga ini adalah organisasi yang menjalankan program-program yang mendukung kegiatan bagi masyarakat. Nah, di sini fungsi masyarakat itu untuk memberikan support kepada lembaga pendidikan. Jadi hubungan lembaga pendidikan dengan sekolah, dengan masyarakat sangat berkaitan erat keduanya untuk bertanggung jawab terhadap keberhasilan kemajuan pendidikan di Indonesia, di mana sekolah adalah milik masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, sekolah tidak boleh mengisolasi diri dari masyarakat maupun sebaliknya. Nah, dalam hal ini hubungan kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat mengikuti perubahan lingkungan dengan pendekatan situasional, namun lembaga itu tetap berdiri sekaligus sebagai penerang atau inovatif bagi masyarakat. Baik, kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu selama ini kita melihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat manajemen pendidikan. Hal ini tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata ada juga yang seorang pemimpin yang tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kualitas kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Jadi pandangan saya melihat kasus ini, yang jelas selama itu tidak mengurangi daripada tujuan visi misinya, itu tidak menjadi masalah, karena pemimpin memiliki gaya pemimpin yang berbeda. Sisi lain, memang jelas gaya kepemimpinan ini tidak adalah kepemilikan yang egois, karena keluar dari visi misi yang ditentukan. Soal yang kelima, dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal, sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, akan tetapi mencegah kesalahan sebagai orang yang terdidik.
Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dan konteks lokal, nasional, bahkan global. Menurut saya semuanya itu bisa. Jadi keadaan kita sekarang ini itu tidak bisa menjadi alasan kendalnya kita untuk maju. Bahkan dengan memanfaatkan teknologi sekarang ini, siswa bisa lebih bersaing. Bagaimana menguasai ilmu teknologi, dan menurut saya ini adalah peluang besar buat manusia untuk bersaing, baik itu lokal, nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Baiklah kawan-kawan, mungkin sekianlah jawaban dari soal-soal UAS Manajemen Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.